Salam Patunggilan. Ibu bapak, saudara, warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, kita akan bersama-sama melakukan ibadah keluarga yang saat ini akan kita lakukan dengan penghayatan di tengah-tengah Pekan Pemuda. Mari bersama-sama kita mengawali jalannya ibadah keluarga pada saat ini dengan kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, menggunakan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita bersama masuk dalam votum dan salam. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa berkarya, memelihara dan menyertai umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan kembali. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 365 bagian B, bait pertama dan 4. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Sebagai dasar di dalam kita membangun ibadah keluarga pada saat ini, tentunya kita akan bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca dan renungi bersama diambil dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan 26. Namun sebelum kita membaca dan nanti juga lebih dalam kita merenunginya, marilah terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan siang dan malam, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Sang Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena segala berkat yang senantiasa Tuhan curahkan atas hidup kami. Terbukti pada kesempatan ini, kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara kami, bersama keluarga kami untuk membangun ibadah. Dan setelah kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk membaca, merenungi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir, menguasai ruangan hati pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama, sungguh-sungguh dapat kami terima dengan baik, terlebih-lebih juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya kuasa urapan Tuhan sungguh-sungguh menguasainya, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ungkapan seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saya ulangi bahwa bacaan kita pada saat ini diambil dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. LAI memberikan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita, umat kepunyaan Tuhan, yang senantiasa mau membaca, merenungi kebenaran firman Tuhan, dan mau melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, di dalam kita melaksanakan ibadah keluarga
dan secara khusus dalam kita menghayati merenungi kebenaran firman Tuhan, bertepatan dengan Pekan Pemuda, kita diajak untuk merenungi satu tema, yaitu Pemuda GKJW Melu Tandang Gawe. Ibu bapak saudara yang terkasih, barangkali di antara kita pernah mendengar sebuah grup atau perkumpulan yang diisi oleh 5 orang pemuda yang bernama Pandawa Group. Pandawa Group ini adalah grup yang beranggotakan 5 orang pemuda yang terdiri dari Rafli Pasya, Agung Permana, Rifki Sadullah, Muhammad Iksan, dan Gilang Rahmah. Mereka bukanlah grup boyband yang berpakaian serba rapi dan lihai dalam tari-menari. Mereka juga bukanlah pemuda-pemuda tampang sangar yang siap melawan siapapun yang menantang mereka. Mereka juga bukanlah geng motor atau grup balapan liar yang kehadirannya selalu membawa ketegangan dan keonaran. Mereka adalah 5 orang pemuda yang mampu menginspirasi banyak orang dan pemuda-pemuda lainnya dengan aksinya membersihkan area-area sungai dan pantai dari sampah. Sudah banyak aksi yang mereka lakukan dengan membersihkan sungai dan pantai-pantai yang penuh dengan sampah dan diikuti oleh sekian banyak orang. Karena mereka tidak hanya 5 orang pemuda baik, melainkan juga pemuda yang cerdas. Mereka memanfaatkan platform media sosial untuk mengampanyekan apa yang mereka lakukan, untuk mengajak sekian banyak orang turut terlibat, peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini Pandawa Group sempat viral karena apa yang menjadi konsen kepedulian mereka terhadap lingkungan sempat mendapatkan penolakan. Ajakan mereka untuk melakukan aksi bersih-bersih sebuah pantai di suatu tempat dianggap telah mencemarkan tokoh tertentu. Nah, mereka justru tidak patah semangat. Mereka ketika mendapatkan penolakan itu, mereka justru ingin menunjukkan kesetiaan mereka, keteguhan hati mereka untuk membersihkan pantai tersebut. Akhirnya, apa yang akan mereka lakukan itu mendapatkan banyak dukungan. Ya, itulah Pandawa Group. Di tengah berbagai penilaian bahwa generasi milenial adalah generasi stroberi yang sangat rapuh dan tidak memiliki ketahanan mental, atau tuduhan yang jauh lebih jadul lagi, bahwa pemuda-pemudi selalu identik dengan kenakalan. Pandawa Group mampu membuktikan bahwa keberadaan mereka tidak hanya menjadi inspirasi banyak orang, tetapi juga mampu membawa manfaat berkat bagi sesamanya. Saya yakin tidak hanya Pandawa Group, ada begitu banyak grup-grup yang lain, gerakan-gerakan yang lain yang diisi oleh pemuda-pemudi di dalamnya yang mampu menginspirasi dan berbuat kebaikan bagi sesamanya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, kalau kita kembali membaca bacaan firman Tuhan, melihat apa yang disampaikan oleh penulis surat Yakobus, ini berisi tentang peringatan, tentang sebuah ajakan bagi kita semua, bahwa sejatinya iman tanpa perbuatan, tanpa aksi yang nyata, maka iman tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan atau mati. Ibarat tubuh manusia, iman adalah roh yang menggerakkan daging dan tulang supaya dapat bergerak sedemikian rupa. Jika roh itu dipisahkan dari tulang dan daging, maka dia hanya menjadi sesuatu yang tidak terlihat dan tidak berguna. Demikian juga sebaliknya, ketika tulang dan daging itu tidak digerakkan oleh roh,
maka pergerakannya pun akan sangat mekanistik layaknya robot atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Menarik apa yang disampaikan oleh Yakobus ini, Bu Bapak, Saudara sekalian. Jikalau kebanyakan pandangan teologis orang-orang di masa lalu, dan sepertinya juga masih banyak yang memegang di zaman-zaman saat ini, bahwa iman itu hanya diperlukan sebagai prasyarat menuju kehidupan surga. Atau setidak-tidaknya ketika seseorang berupaya menunjukkan laku nyata dari imannya, atau iman yang disebut laku nyata adalah laku iman itu hanya berkutat urusan ritual, tekun berdoa, rajin beribadah, dan laku-laku iman menurut anggapan teologis tertentu, laku-laku yang semacam itu. Namun berbeda dengan Yakobus ini. Yakobus justru mendobrak pandangan itu semua dengan mengatakan bahwa tanda seseorang itu beriman adalah aksi nyata, perbuatan baik yang nampak dilakukan di hadapan sesamanya. Hal itu dicontohkan langsung oleh Yakobus dalam ayat 15. Ketika ada saudara-saudari yang tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan, maka wujud nyata dari laku iman dalam perbuatan itu adalah dengan memberikannya pakaian dan makanan. Bukan hanya sekedar mendoakan saudara-saudara itu yang berkekurangan, tidak hanya kita prihatin, empati, tetapi juga menunjukkan aksi nyata terhadap kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jikalau GKJW hari ini sedang masuk dalam peringatan Pekan Pemuda, pekan yang selama ini menjadi momentum ajakan bagi para pemuda-pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan agar terlibat aktif dalam pelayanan di gerejanya. Maka di sini pun kita semua diajak untuk merenungi keberadaan kita. Ajakan bagi pemuda untuk melu tandang gawe, ikut terlibat di dalam pelayanan gerejanya dalam berbagai macam aksi. Juga ajakan bagi gereja, bagi jemaat-jemaat untuk dapat mampu dan mau memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemuda untuk bisa melu tandang gawe. Yang seringkali terjadi ketika ruang dan kesempatan itu dibuka selebar-lebarnya untuk pemuda-pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan dapat terlibat aktif melu tandang gawe, justru para pemuda-pemudinya yang tidak memiliki semangat dan grentek. Maka dari itu, mari sebagai pemuda-pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan, kita bergerak melakukan aksi nyata sebagaimana yang ditekankan dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Kita menjadi inspirasi bagi semua orang, bagi lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya melu tandang gawe, tetapi sebisa-bisanya kita memiliki inisiasi untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa setia melu tandang gawe di Gereja Kristen Jawi Wetan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kini tiba saatnya bagi kita sekalian untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji memuliakan namanya
menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 393, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami datang sujud menghampiri tahta-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami membawa syafaat-syafaat kami. Kami menyerahkan persembahan yang kami sadari jumlahnya tidaklah sebanding dengan segala pemberian Tuhan yang kami terima. Meskipun tidak sebanding ya Tuhan, dengan ketulusan hati kami memohon Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, menjadikan persembahan yang telah terhimpun sebagai sarana bagi semakin lancarnya pelayanan dan semakin lebarnya kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula kami membawa keberadaan bangsa negara, pemerintah bangsa dan negara ini, terlebih-lebih memasuki tahun politik menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Kami menyerahkan ya Tuhan, apa yang kami alami, apa yang dialami oleh bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah, penuhilah mereka dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga segala kebijakan, terlebih-lebih segala hal yang ditata menjelang pemilihan umum itu sungguh-sungguh dapat membawa kedamaian kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat yang tinggal diam di tengah-tengah bangsa negara ini. Kami pun juga menyerahkan keberadaan Gereja Tuhan, Gereja Kristen Jayawetan, tempat Tuhan memanggil kami untuk bersekutu dan turut terlibat dalam pelayanannya. Kami menyerahkan para pelayan, baik itu pendeta, penatua, diaken, badan pembantu, komisi, karyawan, dan siapapun aktivis yang terlibat aktif di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa
memberikan mereka kekuatan kemampuan untuk senantiasa setia menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas mereka. Kami pun menyerahkan keberadaan Gereja Kristen Jayawetan terkait dengan apapun yang saat ini menjadi pergumulannya ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah gerejamu ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk bersatu hati, bersatu di dalam visi dan misi demi kemajuan Gereja Kristen Jayawetan. Dan pada momentum peringatan Pekan Pemuda, Pemudi Gereja Kristen Jayawetan ini ya Tuhan, kami pun menyerahkan keberadaan para generasi penerus gerejamu. Kiranya senantiasa Engkau yang memampukan para pemuda-pemudi GKJW ini untuk setia di dalam menjalankan panggilan Tuhan di masa-masa kepemudaannya. Biarlah mereka dapat senantiasa turut melu tandang gawe di tengah-tengah pelayanan gerejamu. Kami juga mendoakan bagi segenap warga jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Bagi para lansia, eyang kakung, eyang putri, kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, sekalipun fisik raga semakin melemah, tetapi iman percaya yang ada biarlah kiranya semakin kuat. Demikian pula untuk adik-adik, anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, kuliah, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kecerdasan, kepandaian, ketekunan di dalam proses belajarnya, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat senantiasa Tuhan berikan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati mereka melalui apa yang mereka kerjakan, itu bisa menghasilkan berkat untuk memenuhi kehidupan keluarganya masing-masing. Jikalau di antara keluarga-keluarga yang ada di Gereja Kristen Jayawetan mengalami pergumulan, juga Tuhan kiranya turut hadir, membantu menolong mereka untuk dapat keluar dari pergumulan yang saat ini sedang dialami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di antara kami, Tuhan ada di setiap pergumulan yang kami alami. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah keluarga pada saat ini. Sebagai nyanyian penutup, nyanyian pengutusan bagi kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, kita nyanyikan bait yang pertama saja, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Sang Kristus, Sang Juru Selamat sejati, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus, Sang Pemberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, serta penghiburan, senantiasa melingkupi menaungi kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti